Aku bangun di ruang perawatan intensif dada, masih terasa panas tubuh penuh selang. Dan satu-satunya pesan dari istriku hanyalah tangkapan layar saldo 0 rupiah dengan kalimat, "Aku pantas dapat semua ini." Namaku Bayu Wicaksono, 46 tahun, sopir truk kontainer antar provinsi. Rutenya berat, mengangkut barang logistik dari Semarang ke Dumai. Beberapa minggu terakhir dadaku sering sesak dan kelelahan berlebihan. Tapi aku pikir itu cuma capek biasa karena perjalanan jauh. Di dekat perbatasan Riau dan Jambi, aku terpaksa menepikan truk. Dadaku seperti diremas, kuat napas pendek-pendek. Dengan sisa tenaga, aku menghubungi ambulans darurat. Mereka membawaku ke rumah sakit umum daerah yang besar di Pekanbaru. Di ruang gawat darurat kondisiku memburuk cepat. Tim medis memasang infus oksigen dan yang paling mengerikan, jantungku berhenti berdetak 2 kali. Dokter sempat berkata dengan nada tegas, "Pasien kritis, kita harus pasang cincin sekarang juga, atau kehilangan dia." 2 hari aku tidak sadar sama sekali. Saat membuka mata tubuhku lemah jantung, sudah dipasangi cincin logam kecil, dan suara mesin pemantau menjadi satu-satunya yang terdengar. Perawat menjelaskan bahwa aku sangat beruntung masih hidup. Katanya dari 10 orang dengan kondisi seperti aku, hanya 3 yang selamat. Saat pertama kali memegang ponsel tanganku bergetar sinyal lemah. Aku membuka aplikasi pesan. Hanya 1 notifikasi menunggu. Pesan dari Lestari istri yang telah kunikahi selama 15 tahun. Isinya 1 tangkapan layar rekening bank bersama kami dengan saldo 0 rupiah. Lalu tulisan, "Aku pantas dapat semua ini setelah semua pengorbananku." Rekening itu dulunya berisi gabungan tabungan darurat dana pensiun mandiri serta anggaran servis truk sekitar 850 juta rupiah. Uang hasil kerja keras bertahun-tahun dikumpulkan sedikit demi sedikit dari gaji sopir yang pas-pasan. Aku tidak membalas dengan amarah, hanya mengirim jempol. Tapi dalam hati aku tahu, ini bukan hanya tentang uang. Aku menikahi Lestari 15 tahun lalu. Kami bertemu secara tidak sengaja di bengkel pinggir jalan di Wonosobo. Saat itu, ban mobilnya kempes dan aku membantu menggantinya. Lestari terkesan lembut, sederhana, dan menghargai pekerjaanku sebagai sopir. Tidak seperti perempuan lain yang meremehkan profesi ini. Kami menikah cepat, tapi saling percaya. Tidak memiliki anak setelah 2 kali keguguran pada tahun kedua dan ketiga pernikahan. Lestari berhenti bekerja setelah tahun ketiga pernikahan dengan alasan ingin fokus mengurus rumah. Aku menyanggupi sepenuhnya, bahkan bangga bisa menafkahi istri tanpa dia perlu bekerja. Tapi komunikasi kami mulai memburuk selama 3 tahun terakhir. Percakapan melalui telepon berubah dari 1 jam menjadi hanya 2 menit, lalu hanya pesan singkat. Lestari mulai sering ikut arisan kantor dan liburan ke Bali, Bandung, bahkan Batam bersama teman sekolah menengahnya. Aku tidak pernah diajak atau dikenalkan dengan teman-temannya, tapi tetap percaya. Dia pasti jenuh di rumah, pikirku. Aku kerja keras demi dia. Yang tidak kusadari Lestari justru sedang membangun jarak dan menyembunyikan sesuatu. Aku ingat 1 peristiwa aneh saat ulang tahun pernikahan kami tahun lalu. Lestari pura-pura lupa. Tapi seminggu kemudian dia menerima kiriman bunga dari teman perempuan kantornya yang tak pernah diajak mampir ke rumah. Sekarang terbaring di tempat tidur rumah sakit dengan jantung yang baru diperbaiki. Aku merasakan kehancuran yang lebih menyakitkan dari serangan jantung. Orang yang selama ini kulindungi justru menusukku saat aku tidak berdaya. Dokter meminta aku istirahat total minimal 6 minggu tanpa stres. Tapi aku tahu istirahat bukan solusi. Aku tidak bisa kembali ke rumah seperti tak terjadi apa-apa. Tidak, setelah mengetahui bahwa istriku sudah menganggapku mati dan menghabiskan seluruh tabungan hidup kami. Di malam yang sunyi di bangsal rumah sakit, aku menatap langit-langit dan berpikir keras. Suara mesin pemantau berdetak monoton mengingatkanku bahwa aku masih hidup, masih punya kesempatan untuk bertindak.
Aku memutuskan untuk tidak pulang. Tidak memberitahu siapapun kecuali satu orang kakakku yang sudah lama tak kutemui, Pak Seno Mandor, bangunan hidup sendiri di Cikarang. Dia pernah berkata, jika suatu hari kamu butuh tempat bersembunyi dari dunia, datang saja ke rumahku. Saat itu aku pikir dia bercanda. Ternyata tidak. Dokter bilang aku butuh istirahat. Tapi malam itu, aku diam-diam menelpon seseorang yang tak kusangka akan kumintai tolong kakakku sendiri, Pak Seno. Kamu masih hidup. Suara Pak Seno bergetar saat menjemputku di pintu belakang rumah sakit. Istrimu sudah mulai tanya-tanya soal surat kematianmu. Aku terdiam mendengar kalimat itu. Jadi benar, dugaanku. Lestari tidak hanya menguras tabungan, tapi juga sudah mulai menyiapkan kematianku sebagai kesempatan emas. Dadaku sesak lagi, bukan karena jantung, tapi karena kemarahan yang tertahan. Pak Seno menjemputku menggunakan motor tua dan jaket lusuh. Kami melewati jalur belakang menghindari parkiran utama rumah sakit, melewati gang sempit di belakang warung-warung kecil. Dia tahu betul cara bergerak tanpa terlihat oleh siapapun. Mungkin pengalaman hidup sebagai mandor bangunan membuatnya paham soal kehati-hatian. Jangan khawatir, kata Pak Seno sambil mengendarai motornya pelan-pelan. Rumahku jauh dari tetangga. Kamu bisa tinggal di kamar belakang bersebelahan dengan bengkel kecilku. Memang berisik karena ada suara gerinda dan palu, tapi aman. Tidak ada yang akan tahu kamu ada di sana. Rumah Pak Seno memang sederhana. Rumah petak dengan cat yang sudah mengelupas, tapi terasa hangat. Kamar yang disiapkannya untukku berada di bagian belakang memang bising karena bengkel kecilnya yang sering digunakan untuk memperbaiki peralatan bangunan, tapi justru suara itu membuatku merasa tenang. Tidak ada kesunyian yang menakutkan seperti di rumah sakit. Pak Seno adalah duda 2 kali. Istri pertamanya meninggal karena sakit, istri kedua meninggalkannya untuk pria lain. Dia mengerti rasa sakit dikhianati dan tidak banyak bertanya tentang situasiku. Cukup memberikan tempat berlindung dan makanan sederhana. Istirahat dulu, katanya sambil menyiapkan teh manis. Besok kita bicara apa yang mau kamu lakukan. Malam pertama di rumah Pak Seno aku tidak bisa tidur. Bukan karena tempat tidurnya tidak nyaman, tapi karena pikiranku terus berputar. Aku mulai memetakan kembali semua dokumen penting yang masih kumiliki. Sertifikat rumah sudah atas namaku sendiri karena 3 bulan lalu aku melakukan pembayaran ulang kredit rumah saat Lestari menolak hadir. Waktu itu dia bilang sedang sakit perut, tapi sekarang aku curiga dia sengaja menghindari agar namanya tidak tercantum sebagai pemilik bersama. Ada juga salinan surat kuasa medis yang ditandatangani Ajeng, keponakanku mahasiswa hukum semester 5 di Jakarta. Aku ingat memberikan surat itu padanya tahun lalu saat dokter menyarankan agar ada keluarga yang bisa mengambil keputusan medis darurat jika terjadi sesuatu padaku. File penghasilan pribadiku, slip gaji sopir, lepasan arsip rekening lama dari bank berbeda. Semuanya masih tersimpan rapi di tas kecil yang selalu kubawa dalam perjalanan. Beruntung aku selalu menyimpan dokumen penting terpisah dari rumah kebiasaan lama sejak bekerja sebagai sopir jarak jauh. Aku mulai mengingat-ingat tanda-tanda yang dulu kuabaikan. Lestari memang tidak pernah mau tahu urusan keuangan. Bahkan saat aku bertanya soal cicilan rumah atau rencana tabungan, jawabannya selalu, terserah kamu aja, aku percaya. Tapi sekarang aku sadar, Lestari justru sedang membangun jarak dan menyembunyikan sesuatu dari awal. Aku ingat satu peristiwa aneh lainnya. Saat ulang tahun pernikahan kami tahun lalu, Lestari pura-pura lupa. Dia bilang lupa karena sibuk mengurus rumah. Tapi seminggu kemudian, dia menerima kiriman bunga mawar merah dari seseorang yang dia sebut sebagai teman perempuan kantor lama. Aneh, karena dia sudah tidak bekerja selama bertahun-tahun. Keesokan harinya, aku meminjam laptop lama milik Pak Seno untuk mengakses kembali rekening cadangan milikku yang tidak diketahui Lestari. Rekening yang kubuka secara terpisah di bank
yang berbeda khusus untuk dana darurat pribadi. Yang kulihat membuatku terkejut. Ada aktivitas transaksi mencurigakan dalam bentuk penarikan tunai berulang dari kota-kota yang berbeda dengan lokasi kerjaku. Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam. Semua kota itu cocok dengan jadwal perjalanan Lestari yang dia sebut sebagai arisan atau reuni teman sekolah. Aku mulai menyimpan semua bukti dalam folder terpisah tangkapan layar rekening riwayat transfer pesan-pesan lama dari Lestari yang sekarang terasa mencurigakan. Setiap detail kucatat dengan rapi lengkap dengan tanggal dan waktu. Ajeng, aku menghubungi keponakanku melalui telepon. Bisakah kamu bantu Om soal sesuatu? Tapi ini rahasia, jangan sampai ada yang tahu. Ajeng langsung setuju. Dia mahasiswa hukum semester 5 yang sedang magang di bank digital di Jakarta. Pengalamannya dalam urusan keuangan dan hukum sangat kuperlukan. Sekarang, dalam waktu 3 hari, Ajeng menemukan sesuatu yang mengejutkan. Nama penerima transfer mencurigakan dari rekening gabunganku dengan Lestari Puspitasari. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, rekening itu juga mencantumkan satu pengguna yang diizinkan, Budi Rianto, tetangga kami yang selama ini tampak peduli dan sering membantu. Nama Budi Rianto itu seperti petir di siang bolong bagiku. Budi adalah tetangga sebelah rumah pria, 42 tahun, yang mengaku duda dan bekerja sebagai teknisi alat berat. Dia memang sering datang ke rumah saat aku sedang di luar kota dengan alasan mengantar makanan, membantu memperbaiki keran yang bocor, bahkan sekali memperbaiki kamera pengawas di halaman rumah kami. Aku mulai mengingat-ingat, kamera pengawas rumah kami pernah mati selama 2 minggu karena rusak dan Budilah yang menawarkan diri memperbaikinya dengan cuma-cuma. Setelah kamera itu diperbaiki, Lestari mulai bersikap lebih percaya diri, bahkan sering menyindirku secara halus. "Kamu kayaknya capek terus ya, jangan-jangan kamu punya yang lain di jalan sana," katanya suatu hari dengan nada setengah bercanda. Waktu itu, aku pikir dia hanya khawatir karena aku sering pulang dalam keadaan lelah. Tapi sekarang, semua puzzle mulai terbentuk. Budi yang sering datang saat aku tidak ada. Kamera pengawas yang mati tepat saat dia mulai sering berkunjung. Lestari yang tiba-tiba berani mengganti kode rahasia rekening utama hanya beberapa minggu setelah aku mengalami cedera ringan dalam perjalanan tahun lalu. "Om," suara Ajeng di telepon terdengar khawatir. "Aku menemukan sesuatu lagi. Sepertinya Tante Lestari juga mencoba mengajukan klaim asuransi jiwa atas nama Om. Ada formulir yang diisi dengan menggunakan fotokopi kartu tanda penduduk Om." Jantungku berdegup kencang lagi, bukan karena sakit tapi karena kemarahan. Jadi mereka tidak hanya menghabiskan tabunganku, tapi juga sudah merencanakan kematianku sebagai sumber uang. "Berapa besar asuransi itu?" tanyaku dengan suara bergetar. 200 juta rupiah, Om. Dan yang lebih aneh lagi, nomor rekening tujuan pencairan manfaat asuransinya adalah rekening digital yang sama dengan yang dipakai bareng sama Pak Budi itu. Aku menutup telepon dan duduk terdiam di kamar kecil itu. Suara gerinda dari bengkel Pak Seno terdengar dari luar, tapi pikiranku jauh lebih bising. Mereka tidak hanya berkhianat, tapi juga sudah merencanakan pembunuhan berencana. Mungkin bukan pembunuhan langsung, tapi mereka berharap aku mati agar bisa mengambil semua uangku. Pak Seno masuk ke kamar dengan membawa nasi uduk dan teh manis. Dia melihat wajahku yang pucat. "Ada masalah baru?" tanyanya sambil duduk di kursi plastik. Aku menceritakan semua yang baru kutemukan. Pak Seno mendengar dengan serius, sesekali mengangguk atau menggeleng kepala. "Ini sudah bukan soal perceraian biasa," kata Pak Seno setelah aku selesai bercerita. "Ini sudah masuk ranah pidana. Kamu harus melaporkan ini ke polisi." "Belum," jawabku tegas. "Aku mau pastikan dulu semua bukti lengkap. Mereka pasti punya rencana cadangan. Aku tidak mau mereka lolos begitu saja." Malam itu, aku tidak menghubungi Lestari sama sekali. Aku ingin tahu kapan dia akan bertanya,
atau pura-pura tidak tahu tentang keadaanku. Aku meminta Pak Seno untuk menyebar kabar samar di antara teman-teman lamanya. Bayu sedang sakit berat, belum tahu bisa pulih atau tidak. Di sisi lain, aku mulai mencari tahu apakah Lestari sudah mempersiapkan kematianku sebagai peluang legal yang lebih luas. Mungkin dia juga sudah bicara dengan notaris atau bahkan sudah menyiapkan surat wasiat palsu. Keesokan sorenya tetangga lama mengirim pesan suara melalui aplikasi Mas Bayu. "Gimana kabarnya? Saya dengar sakit ya?" Iya, kemarin saya lihat istri Mas Bayu keluar sama Pak Budi pakai mobil. Mereka kayaknya lagi ngobrol serius banget di teras rumah." Aku tersenyum pahit mendengar pesan itu. Jadi mereka memang sudah bekerja sama sejak lama. Dan sekarang, mereka merasa aman karena mengira aku sudah tidak ada atau hampir tidak ada. Tapi, mereka salah besar. Aku masih hidup. Dan sekarang, aku tahu semua rahasia mereka. Yang mereka tidak tahu adalah bahwa aku juga sedang menyusun rencana. Bukan untuk balas dendam yang merusak, tapi untuk memastikan keadilan ditegakkan. Sore itu, aku menerima pesan dari Ajeng, keponakanku yang magang di bank digital. "Om, aku nemuin data transaksi aneh, tapi bukan cuma Tante Lestari yang terlibat. Ada nama yang bikin aku nggak percaya." Nama itu Budi Rianto, tetangga sebelah rumah. Orang yang paling sering menanyakan kabarku sejak aku menghilang. Aku menatap layar laptop Pak Seno dengan perasaan campur aduk. Marah, kecewa, tapi juga lega karena akhirnya semua teka-teki mulai terpecahkan. Ajeng mengirim tangkapan layar rekening digital dengan nama Lestari sebagai pemilik utama dan Budi Rianto sebagai pengguna tambahan yang diizinkan. Rekening itu aktif selama 1 tahun 6 bulan terakhir dengan pola transaksi yang sangat mencurigakan. Setiap kali aku keluar kota untuk mengangkut barang, selalu ada setoran masuk ke rekening tersebut berkisar antara 10 sampai 20 juta rupiah. "Lihat ini Om," suara Ajeng terdengar serius melalui telepon. Setoran selalu dilakukan dari kota-kota yang berbeda: Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam. Semua cocok dengan hari dan kota di mana Om tidak berada di rumah. Aku mencatat semuanya dengan teliti. Beberapa transaksi bahkan dilakukan pada hari raya, saat aku tetap harus bekerja mengangkut barang logistik darurat. Waktu itu Lestari mengaku sedang ikut pengajian keluarga teman sekolah menengah atasnya di luar kota. Ternyata dia sedang bersama Budi merencanakan masa depan tanpa diriku. "Ada lagi yang aneh, Om," Ajeng melanjutkan. Aku coba lacak lebih dalam. Ternyata rekening ini juga dipakai untuk pembayaran hotel-hotel di beberapa kota. Tanggalnya sama persis dengan jadwal perjalanan kerja Om. Jadi mereka memang sudah merencanakan ini sejak lama. Sementara aku bekerja keras di jalan, mengangkut barang berat, tidur di dalam truk, mereka menikmati hidup dengan uangku sendiri. Keesokan harinya aku memutuskan untuk mencari informasi dari sumber lain. Pak Darto, tetangga lama yang tinggal di depan rumahku, orangnya sederhana dan jujur. Aku menelponnya dengan hati-hati. "Pak Darto, saya Bayu. Kabar baik." "Bayu, wah, kabarmu. Gimana?" "Saya dengar sakit ya Lestari. Bilang kamu dirawat di luar kota." Jawabnya dengan nada khawatir. "Alhamdulillah sudah membaik Pak. Saya mau tanya, selama saya tidak ada yang aneh-aneh di rumah?" "Tidak." Pak Darto terdiam sejenak. "Sebetulnya ada sih, tapi saya bingung mau bilang atau tidak. Takut salah paham." "Bilang saja Pak. Saya butuh informasi." "Gini, beberapa kali saya lihat Budi keluar malam dari rumahmu dengan wajah gugup. Terutama kalau ada motor atau mobil lewat. Dia kayak takut ketahuan. Saya pikir dia cuma bantu-bantu Lestari karena kamu sedang pergi." Aku mengepalkan tangan. "Jam berapa biasanya Pak?" "Paling sering jam 11 malam sampai jam 2 dini hari. Pernah juga saya lihat dia bawa tas besar dari rumahmu. Waktu itu saya pikir mungkin bawain makanan atau apa." Setelah menutup telepon, aku langsung menghubungi kurir ekspedisi yang biasa mengantarkan barang ke rumahku. Mas Joko orangnya ramah dan selalu ingat detail. "Mas Joko, saya Bayu, yang rumahnya di Jalan Melati nomor 23. "Oh, Mas Bayu, gimana kabarnya? Udah lama nggak kirim-kirim paket ya?" "Alhamdulillah baik. Saya mau tanya, pernah
ada paket atas nama siapa aja yang diantar ke rumah saya. Wah, kebanyakan atas nama Ibu Lestari sih, tapi pernah ada yang aneh. Ada paket atas nama Lestari Rianto. Waktu saya tanya Ibu Lestari, bilang itu salah ketik di alamat. Langsung disembunyikan paketnya ke dalam rumah. Lestari Rianto. Mereka sudah sampai tahap menggunakan nama keluarga yang sama. Aku merasa mual mendengarnya. Aku mulai mengingat kembali kejadian-kejadian yang dulu kuanggap biasa. Kamera pengawas rumah yang sempat mati selama 2 minggu karena rusak, dan Budi yang menawarkan diri memperbaikinya tanpa diminta. Setelah kamera itu diperbaiki, Lestari mulai bersikap lebih percaya diri, bahkan sering menyindirku. "Kamu kayaknya capek terus ya, jangan-jangan kamu punya yang lain di jalan sana," katanya waktu itu dengan nada setengah bercanda setengah tuduhan. Sekarang aku paham, dia sedang membalik situasi agar aku yang merasa bersalah. Aku juga ingat saat Lestari tiba-tiba berani mengganti kode rahasia rekening utama kami. Waktu itu alasannya simple, biar lebih aman kan, sekarang banyak penipuan online. Aku percaya saja, karena dia jarang urusan sama bank. Ajeng menelpon lagi sore itu dengan informasi yang lebih mengejutkan. "Om, aku nemuin sesuatu yang lebih parah lagi." Tante Lestari ternyata juga diam-diam mencoba mengajukan klaim asuransi jiwa atas nama Om di salah satu perusahaan swasta. Dia pakai fotokopi kartu tanda penduduk Om yang diambil waktu Om lagi nggak sadar di rumah sakit. Aku terdiam sejenak. Berapa nilainya? 200 juta rupiah. Dan yang bikin aku marah, dia bahkan mencantumkan nomor rekening digital bareng Budi sebagai tujuan pencairan manfaat asuransi. Mereka benar-benar sudah merencanakan kematianku. Bukan cuma berharap aku mati karena sakit, tapi aktif mengurus dokumen seolah aku sudah mati. Ada lagi Om, aku dapat akses ke alamat surel Tante Lestari dari data bank. Ada percakapan dengan pihak asuransi. Ajeng membacakan isi surel-surel itu. Lestari mengaku suaminya menghilang setelah kecelakaan kerja dan mencoba menekan pihak asuransi agar mempercepat proses klaim karena keadaan keuangan sedang sulit. Kecelakaan kerja. Padahal aku serangan jantung bukan kecelakaan. Tapi dia sengaja menyebutnya kecelakaan agar terkesan lebih tragis dan prosesnya lebih cepat. "Kirimkan semua bukti itu ke surel saya," pintaku. "Dan Jeng mulai sekarang jangan akses rekening atau data mereka lagi. Takutnya mereka curiga." "Siap Om, tapi Om mau ngapain dengan semua bukti ini?" Aku tersenyum pahit, memastikan keadilan ditegakkan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bukan karena marah, tapi karena sibuk menyusun strategi. Aku bukan tipe orang yang suka main kasar, tapi aku juga bukan orang yang mau diam saja saat diinjak-injak. Aku mencatat setiap tanggal waktu dan lokasi transaksi untuk menyusun kronologi lengkap. Aku juga membuat folder khusus berisi bukti keuangan medis dan komunikasi. Semua disusun rapi seperti berkas pengadilan. Pak Seno masuk ke kamar dengan membawa kopi pahit. "Sudah dapat gambaran lengkapnya?" tanyanya sambil duduk. "Sudah. Mereka memang sudah merencanakan ini sejak lama. Bukan spontan karena aku sakit." "Terus mau gimana?" "Aku mau hubungi pengacara, tapi sebelumnya aku mau pastikan mereka benar-benar terjebak dalam kebohongan mereka sendiri." Aku menghubungi Pak Hendra, mantan rekan kerjaku, yang sekarang menjadi kepala sumber daya manusia di perusahaan logistik besar. Orangnya paham seluk-beluk asuransi karyawan, jaminan pensiun, dan hak cuti medis. "Pak Hendra, saya Bayu, yang dulu sopir di perusahaan Bapak." "Bayu, wah, kabar baik. Saya dengar sakit ya." "Alhamdulillah sudah membaik." "Pak, saya mau konsultasi soal asuransi jiwa karyawan. Kalau misalnya ada yang coba klaim asuransi pakai dokumen palsu, prosesnya gimana?" Pak Hendra menjelaskan dengan detail. Ternyata pemalsuan dokumen untuk klaim asuransi adalah tindak pidana yang bisa dihukum penjara minimal 3 tahun. Apalagi kalau melibatkan pemalsuan identitas dan dokumen negara. "Kenapa nanya begini? Ada masalah?"
Ada sih Pak, tapi masih saya dalami dulu. Nanti kalau butuh bantuan saya hubungi lagi. Keesokan harinya aku memulai strategi jebakan kecil-kecilan. Aku minta Pak Seno menyebar kabar di warung-warung sekitar Bayu masih sakit parah. Dirawat intensif di luar kota, belum bisa bicara. Informasi itu pasti sampai ke telinga tetangga, termasuk ke teman-teman Lestari yang suka gosip. Aku ingin tahu sejauh mana mereka akan bertindak kalau merasa benar-benar aman. Hasilnya tidak mengecewakan. Dalam 2 hari tetangga mulai melaporkan hal-hal aneh. Lestari sering pergi menggunakan mobil Brio miliknya bersama Budi, bahkan mulai membawa barang-barang dari rumah secara bertahap. Kulkas kecil, televisi, bahkan lemari pakaian. Yang paling mengejutkan, mereka mulai memasang iklan jual rumah secara online menggunakan akun tanpa nama yang jelas. Harga yang dipasang bahkan di bawah harga pasar, seolah ingin cepat laku. Aku screenshot semua iklan itu sebagai bukti tambahan. Mereka benar-benar mengira aku sudah tidak ada dan bergerak semakin berani. Sabar Bayu, gumamku sambil melihat foto rumah yang ditawarkan dengan harga murah. Kalian belum tahu apa yang akan kalian hadapi. Saat itulah aku memutuskan untuk bertindak, bukan untuk balas dendam, tapi untuk memastikan kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan. Mereka boleh mengira aku sudah mati, tapi mereka akan segera tahu bahwa hantu yang mereka kira sudah pergi justru sedang mengawasi setiap langkah mereka. Satu sore tetangga lama mengirim pesan suara. Mas, saya dengar Lestari mau jual rumah loh. Katanya suaminya sudah nggak ada. Ketika seseorang mencoba mencuri hartamu, kau marah. Tapi ketika mereka mencoba menghapus keberadaanmu, hanya ada satu jawaban balas. Aku bangun pagi itu dengan tekad bulat. Sudah cukup bersembunyi dan mengumpulkan bukti. Sekarang saatnya bertindak. Aku tidak akan membiarkan mereka terus bermain dengan hidupku, seolah aku sudah mati. Pak Seno kuak, kataku sambil menyiapkan berkas-berkas yang sudah kususun rapi. Hari ini saya mau ke Jakarta, mau cari pengacara. Pengacara yang mana jangan asal pilih. Mereka ini bukan lawan main-main. Pak Seno mengeluarkan buku catatan lama dari laci meja kerjanya. Ada satu pengacara yang pernah bantu teman saya waktu masalah warisan. Namanya Ibu Wulansari. Dia bekas hakim agama yang sekarang jadi pengacara khusus korban kekerasan rumah tangga dan penipuan dalam pernikahan. Kenapa keluar dari hakim? Katanya dia lebih suka membantu orang yang dizalimi daripada cuma duduk dengerin argumen pengacara mahal. Orangnya keras tapi adil. Perjalanan ke Jakarta memakan waktu hampir 3 jam dengan kereta. Selama di perjalanan aku terus memeriksa berkas demi berkas yang sudah kususun. Kronologi lengkap pengkhianatan bukti transaksi rekening percakapan Surel dengan perusahaan asuransi, bahkan testimoni dari tetangga dan kurir. Kantor Ibu Wulansari terletak di kompleks pertokoan sederhana di Jakarta Selatan. Tidak mewah, tapi terlihat rapi dan profesional. Di ruang tunggu ada beberapa perempuan dengan mata sembab, mungkin korban kekerasan rumah tangga. Bapak Bayu Wicaksono, seorang sekretaris, memanggil namaku. Ibu Wulansari ternyata perempuan berusia sekitar 50 tahunan dengan kacamata tebal dan rambut diikat rapi. Wajahnya tegas tapi tidak menakutkan. Dia menyambut dengan jabat tangan yang kuat. Silakan duduk Pak Bayu. Pak Seno sudah cerita sedikit tentang masalah Bapak, tapi saya mau dengar langsung dari Bapak. Aku menceritakan semua dari awal. Serangan jantung pesan dari Lestari, penemuan rekening kosong pengkhianatan, dengan Budi, rencana klaim asuransi palsu, sampai iklan jual rumah yang dipasang tanpa sepengetahuanku. Ibu, Wulan mendengar dengan seksama, sesekali mengangguk dan mencatat poin-poin penting. Saat aku selesai bercerita dan menunjukkan semua bukti, dia terdiam sejenak sambil membolak-balik dokumen. Pak Bayu, katanya dengan nada serius, kalau ini semua benar, kita tidak hanya bicara soal perceraian biasa. Ini masuk kategori kriminal.
penipuan pemalsuan dokumen, bahkan bisa masuk pasal penggelapan. Yang penting, buat saya Bu, keadilan ditegakkan. Saya nggak mau balas dendam, tapi saya juga nggak mau mereka lolos begitu saja. Bagus. Dengan sikap seperti itu, kita bisa menyusun strategi yang kuat dan bersih. Ibu Wulan mulai menjelaskan langkah-langkah hukum yang bisa diambil. Pertama, gugatan cerai dengan alasan penipuan dan pengkhianatan. Kedua, permohonan pembekuan semua aset bersama dan rekening pribadi Lestari. Ketiga, permohonan hak tinggal eksklusif atas rumah tempat tinggal utama. Semuanya akan disusun dengan kronologi lengkap, bukti rekening catatan medis, dan surel klaim asuransi. Tapi ada satu hal yang perlu Bapak siapkan. Apa itu, Bu? Bapak harus tetap tidak menampakkan diri sampai proses hukum dimulai. Semua akan berjalan lebih efektif kalau Lestari dan Budi mengira Bapak benar-benar sudah tidak ada atau hampir tidak ada. Aku mengangguk setuju. Berapa lama prosesnya? Kalau semua dokumen lengkap dalam 2 minggu, kita sudah bisa masuk ke pengadilan. Saya akan minta jadwal cepat dengan alasan perlindungan hukum atas aset klien yang sedang dalam kondisi pemulihan medis. Sebelum pulang, Ibu Wulan memperkenalkanku dengan Ajeng yang datang dari kampusnya. Mereka berdua kemudian bekerja sama menyusun laporan awal tentang dugaan pemalsuan identitas untuk klaim asuransi. Laporan itu akan diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui jalur informal dosen Ajeng yang bekerja sebagai penasihat hukum senior di sana. Dengan begini, kata Ibu Wulan, mereka akan berhadapan dengan masalah dari berbagai sisi. Pengadilan agama untuk perceraian, pengadilan negeri untuk perdata, dan kemungkinan pidana untuk pemalsuan dokumen. Dalam perjalanan pulang aku merasa lega, tapi juga cemas. Ini seperti menyalakan bom waktu. Sekali dimulai, tidak ada jalan untuk mundur. 2 minggu kemudian semua dokumen sudah siap. Ibu Wulan menghubungiku dengan kabar bahwa Pengadilan Negeri Bekasi sudah menjadwalkan sidang pertama. Yang mengejutkan, mereka memberikan jadwal yang relatif cepat karena mempertimbangkan kondisi medis dan potensi tindak pidana yang terlibat. Besok Pak Bayu sudah bisa datang ke pengadilan, tapi ingat, jangan sampai terlihat oleh pihak lawan sebelum sidang dimulai. Malam sebelum sidang, aku tidak bisa tidur sama sekali. Bukan karena takut, tapi karena excited. Akhirnya, aku bisa menghadapi mereka secara legal dan adil. Pak Seno menemani aku ke pengadilan dengan menggunakan mobil pick-up tua miliknya. Kami datang lebih awal dan masuk melalui pintu samping agar tidak terlihat oleh siapapun. Di ruang tunggu khusus, Ibu Wulan sudah siap dengan semua berkas. Ajeng juga hadir sebagai saksi dan penyedia bukti digital. Mereka datang, kata Ibu Wulan sambil mengintip melalui kaca jendela kecil. Aku melihat Lestari turun dari mobil Brio yang biasa dipakainya. Dia terlihat santai, bahkan memakai pakaian yang cukup bagus, seolah sedang menghadiri acara penting yang menyenangkan. Di sampingnya Budi berjalan dengan agak gugup, sambil sesekali menoleh ke kanan kiri. Mereka mengira ini cuman formalitas administrasi, bisik Ajeng. Lihat wajah mereka, santai banget. Saat sidang dimulai, hakim memanggil nama-nama yang terlibat. Lestari masuk dengan penuh percaya diri, ditemani Budi yang mengaku sebagai teman keluarga yang membantu. Mereka duduk di sisi kiri ruang sidang. Sidang dibuka, kata hakim sambil mengetuk palu kecil. Kami akan memeriksa berkas gugatan yang diajukan oleh... Hakim terdiam sejenak sambil membaca nama di berkas. Bayu Wicaksono. Wajah Lestari langsung berubah, dari santai menjadi pucat dalam hitungan detik. Matanya melebar, seolah melihat hantu. Budi yang duduk di sampingnya terlihat ingin berdiri dan pergi, tapi penjaga pengadilan sudah menutup pintu. Yang mulia, kata Ibu Wulan sambil berdiri. Klien kami Bapak Bayu Wicaksono hadir dan siap memberikan keterangan. Aku berdiri dari bangku belakang dan berjalan ke depan. Lestari menatapku dengan mata terbelalak, seolah benar-benar melihat orang mati yang hidup kembali. Tangannya bergetar dan aku bisa melihat keringat dingin di dahinya, meskipun
Ruang sidang ber-AC. "Selamat pagi," kataku dengan tenang sambil membungkuk hormat kepada hakim. Budi terlihat semakin gelisah. Dia berbisik sesuatu kepada Lestari, tapi Lestari sama sekali tidak merespons. Dia masih syok melihatku. Hakim mulai membaca dakwaan. Gugatan cerai dengan alasan penipuan, pengkhianatan, dan upaya pemalsuan dokumen. Permohonan pembekuan aset atas nama tergugat dan pihak ketiga yang terlibat. Permohonan hak tinggal eksklusif bagi penggugat. Tergugat, panggil hakim kepada Lestari. "Apakah Anda memahami isi gugatan ini?" Lestari tidak menjawab. Dia masih menatapku dengan pandangan kosong. Tergugat, hakim mengulangi dengan nada lebih keras. Iya yang mulia," jawab Lestari dengan suara bergetar. Ibu Wulan kemudian menyerahkan bukti-bukti yang sudah disiapkan. Rekening digital yang mencantumkan nama Budi sebagai pengguna tambahan surel percakapan dengan perusahaan asuransi transaksi mencurigakan yang dilakukan saat aku sedang bekerja di luar kota. Dan yang paling mengejutkan, formulir surat kuasa medis yang dipalsukan dengan tanda tangan palsuku. "Yang mulia," kata Ibu Wulan sambil menyerahkan dokumen terakhir. "Ini adalah bukti bahwa tergugat telah memalsukan tanda tangan klien kami untuk mengajukan klaim asuransi jiwa. Dokumen ini digunakan sebagai dasar untuk mencoba mengambil alih klaim asuransi secara sepihak dengan mencantumkan suami sebagai orang yang sudah meninggal." Hakim memeriksa dokumen itu dengan seksama. "Di mana Anda mendapatkan formulir ini?" "Dari perusahaan asuransi yang bersangkutan, yang mulia. Mereka menyerahkan salinannya setelah mengetahui adanya dugaan pemalsuan." Hakim kemudian meminta Lestari dan pengacaranya untuk merespons. Tapi pengacara Lestari terlihat kewalahan. Dia cuma pengacara umum yang dikira akan menangani perceraian biasa, bukan kasus pidana yang kompleks seperti ini. "Yang mulia," kata pengacara Lestari dengan nada tidak yakin, "klien kami perlu waktu untuk menyiapkan pembelaan atas tuduhan-tuduhan ini. Waktu yang diminta 2 minggu, yang mulia." "Ditolak," jawab hakim tegas. "Mengingat ada dugaan tindak pidana dan kemungkinan hilangnya barang bukti sidang akan dilanjutkan minggu depan. Selama itu saya putuskan." Hakim mulai membacakan putusan sementara yang membuatku hampir menangis lega. Pertama, semua aset atas nama tergugat Lestari Puspitasari dan rekening yang melibatkan pihak ketiga Budi Rianto dibekukan sementara hingga putusan akhir. Kedua, rumah tempat tinggal bersama tidak boleh dijual atau dipindah tangankan dalam bentuk apapun hingga putusan akhir. Ketiga, penggugat Bayu Wicaksono diberi hak tinggal eksklusif sementara di rumah tersebut setelah kondisi medis dinyatakan stabil oleh dokter yang menangani. Keempat, lanjut hakim, mengingat adanya dugaan unsur pidana dalam perkara asuransi dan pemalsuan dokumen salinan, semua bukti akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Lestari akhirnya bereaksi. Dia mulai menangis, tapi bukan tangisan sedih, lebih seperti tangisan frustasi dan ketakutan. Budi di sampingnya sudah tidak bisa diam lagi. Dia bangkit dan berbisik kepada pengacara Lestari, sepertinya mau keluar dari ruang sidang. "Bapak Budi Rianto," panggil hakim, "silakan tetap di tempat duduk. Anda tercantum sebagai pihak yang terkait dalam perkara ini." "Tapi yang mulia, saya cuma teman. Saya nggak tahu apa-apa soal dokumen-dokumen itu," jawab Budi dengan nada panik. "Itu akan kita buktikan dalam sidang-sidang selanjutnya." Setelah sidang selesai, aku keluar dari gedung pengadilan dengan perasaan lega yang luar biasa. Bukan karena senang melihat mereka menderita, tapi karena akhirnya kebenaran mulai terungkap dan keadilan mulai ditegakkan. Di parkiran aku melihat Lestari sedang menangis sambil memeluk Budi. Tapi yang mengejutkan, ada seseorang merekam mereka dari mobil hitam dengan plat nomor dinas yang terparkir tidak jauh dari situ. "Bu Wulan," aku menunjuk ke arah mobil itu. "Ada yang merekam mereka." Ibu Wulan melihat ke arah yang kutunjuk dan tersenyum tipis. "Mungkin wartawan, atau bisa jadi pihak kepolisian yang sudah mulai mengawasi
karena laporan dugaan tindak pidana. Artinya permainan baru saja dimulai Pak Bayu, dan mereka sudah terlanjur terlibat terlalu dalam untuk bisa kabur. Saat keluar dari pengadilan, aku melihat Lestari sedang menangis di parkiran, memeluk Budi. Tapi seseorang merekam mereka dari mobil hitam dengan plat dinas. Rekaman itu viral di grup percakapan RT, dan akhirnya semua orang tahu suaminya belum mati. Tapi yang lebih gila, justru baru terungkap keesokan pagi setelah sidang ponselku berdering tanpa henti. Pak Darto, Pak Hendra, bahkan teman-teman sopir lama yang sudah bertahun-tahun tidak menghubungi semuanya, menelpon dengan pertanyaan yang sama. Bayu, itu benar kamu yang di video kemarin? Ternyata video Lestari dan Budi berpelukan di area parkir pengadilan sudah menyebar ke berbagai grup percakapan. Bukan hanya di kompleks perumahan kami, tapi juga di grup pengajian ibu-ibu komunitas arisan, bahkan grup alumni sekolah menengah atas Lestari. Mas Bayu, kata Pak Darto dengan nada tidak percaya. Istri Mas masih nikah sama Mas kan? Kok bisa pelukan sama Pak Budi di pengadilan? Dan kata orang-orang Mas lagi sakit keras. Aku tidak menjawab langsung. Pak Darto, nanti kalau sudah ada keputusan pengadilan, saya cerita lengkap. Sekarang masih proses hukum. Tapi kehancuran reputasi Lestari sudah dimulai tanpa aku perlu berbuat apa-apa. Tetangga-tetangga mulai mengingat ulang kejadian-kejadian aneh selama aku sering pergi bekerja. Bu Ratih yang tinggal di sebelah kanan rumahku bahkan mengirim pesan panjang di grup RT. Pantas saja selama ini motor Pak Budi sering parkir di depan rumah Mas Bayu sampai larut malam. Katanya bantu-bantu karena Mas Bayu lagi kerja. Ternyata narasi yang terbentuk di lingkungan sosial sangat merusak bagi Lestari. Suaminya belum mati, tapi istrinya sudah siap jadi janda. Uangnya dihabiskan sama selingkuhan pas suaminya kritis. Kasihan Mas Bayu kerja keras malah dihianati. Tekanan sosial itu datang bukan dari aku, tapi dari lingkungan sekitar Lestari sendiri. Aku bahkan tidak perlu menjelaskan apa-apa. Kenyataan sudah berbicara sendiri. Ajeng menelponku sore itu dengan update terbaru. Posisi Tante Lestari mulai runtuh, keluarganya sendiri sudah mulai menjauh. Maksudnya, adiknya yang di Semarang sudah bilang enggak mau ikut campur. Bahkan ibu Tante Lestari yang biasanya selalu membela sekarang diam saja. Kata sepupu Tante Lestari mereka malu karena videonya sudah viral sampai ke kota asal. Lestari memang mulai kehilangan dukungan dari berbagai sisi. Beberapa teman dekat yang biasanya kompak ikut arisan sekarang berhenti membalas pesannya. Grup pengajian yang dia ikuti juga jadi canggung karena semua anggota sudah tahu situasinya. Yang lebih parah, Lestari mulai mencoba mengubah cerita untuk menyelamatkan diri. Ajeng melaporkan bahwa Lestari mulai menyebar versi baru. Di beberapa grup kecil, dia mengaku hanya dimanfaatkan oleh Budi, mengklaim tidak tahu soal pemalsuan dokumen asuransi, bahkan mengatakan bahwa Budi yang memaksa dia menguras tabungan. Tapi bukti digital tidak bisa dibantah. Surel pengajuan klaim asuransi dikirim dari ponsel dan alamat jaringan internet milik Lestari sendiri. Rekening tujuan klaim juga tercatat atas nama Lestari, bukan Budi. Semua riwayat komunikasi dengan bank menunjukkan bahwa Lestari yang aktif bertransaksi, bukan dipaksa. Dia coba lempar semua kesalahan ke Pak Budi, kata Ibu Bulan, saat kami bertemu di kantornya untuk mempersiapkan sidang lanjutan. Taktik klasik, tapi bukti-buktinya terlalu kuat untuk dibantah. Yang mengejutkan Ajeng menemukan informasi baru yang membuat kasusnya semakin rumit. Aku dapat info dari teman kuliah yang kebetulan tinggal di daerah tempat Pak Budi mengaku asalnya. Ternyata Pak Budi nggak duda seperti yang dia bilang. Maksudnya, dia masih punya istri sah di kota lain. Belum bercerai secara hukum. Istrinya bahkan nggak tahu kalau dia punya hubungan dengan orang lain. Informasi ini seperti bom yang meledak lagi. Jadi selama ini Budi menjalani dua kehidupan sekaligus. Di satu sisi, dia mengaku duda kepada Lestari dan lingkungan sekitar rumahku.
Di sisi lain dia masih menjadi suami bagi perempuan lain di kota yang berbeda. Bagaimana dia bisa menyembunyikan ini semua? Tanya aku penasaran. Mudah, Om. Dia bilang ke istri sahnya, kalau pekerjaannya sering dinas luar kota. Sedangkan ke Tante Lestari, dia bilang sudah duda dan tinggal sendiri. Kedua pihak nggak pernah saling kenal, jadi nggak ada yang curiga. Ibu Wulan langsung menginstruksikan Ajeng untuk menghubungi istri sah Budi dan memberikan informasi tentang situasi yang sebenarnya. Ini bisa jadi senjata hukum dan psikologis yang kuat. Dia nggak cuma berselingkuh, tapi juga poligami ilegal. Beberapa hari kemudian, dampak dari semua tekanan itu mulai terlihat. Lestari mengirim serangkaian pesan panjang ke ponselku. Isinya campuran permohonan maaf pembelaan diri dan bahkan ancaman halus. Pesan pertama, Bayu, aku minta maaf. Aku tahu apa yang aku lakukan salah. Tapi aku takut hidup miskin kalau kamu kenapa-kenapa. Aku cuma mau hidup enak seperti istri orang lain. Pesan kedua, aku nggak bermaksud jahat. Kamu kan tahu sendiri aku nggak pernah kerja lagi sejak nikah. Gimana kalau kamu meninggal tiba-tiba aku mau makan apa? Pesan ketiga, lagi pula uang itu kan hasil kerja kita berdua. Aku yang jaga rumah selama kamu kerja di luar. Aku berhak dapat bagianku. Pesan keempat yang paling menjengkelkan, kalau kamu benar-benar orang baik seperti yang kamu bilang, kamu pasti mau maafin aku. Kan Allah juga suka orang yang pemaaf. Ini ujian buat kita berdua. Aku membaca semua pesannya tapi tidak menjawab satu pun. Semua pesan itu kusimpan sebagai bukti tekanan emosional dan pengakuan tidak langsung. Cara Lestari menggunakan dalih agama untuk melegitimasi perbuatannya justru membuatku semakin yakin bahwa keputusanku untuk berpisah sudah tepat. Sementara itu, Budi mulai menunjukkan tanda-tanda kepanikan yang berbeda. Dia tidak lagi muncul di persidangan lanjutan. Ajeng melaporkan bahwa Budi telah menjual motornya secara cepat dengan harga di bawah normal, menarik uang tunai dari beberapa rekening kecil yang dia miliki, dan meninggalkan kontrakan tanpa memberitahu pemilik rumah. Dia kabur, Om, kata Ajeng. Tapi nggak jauh-jauh, masih di sekitar Jabodetabek. Mungkin cuma pindah ke tempat yang lebih tersembunyi. Kepergian Budi justru memperkuat posisi hukum kami. Ibu Wulan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan Budi sebagai pihak yang melarikan diri dari tanggung jawab hukum. Kepolisian juga mulai tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut karena ada indikasi kuat penipuan asuransi yang melibatkan multiple parties. Dengan dia kabur, kita bisa fokus ke Lestari, kata Ibu Wulan. Dan kasusnya jadi lebih jelas karena Lestari nggak bisa lagi menyalahkan Budi untuk semua yang terjadi. Sidang lanjutan diadakan seminggu kemudian. Kali ini suasananya berbeda. Lestari datang sendiri dengan pengacara yang berbeda. Seorang pengacara senior yang lebih berpengalaman menangani kasus pidana. Tapi wajahnya terlihat lelah dan stres. Hakim membuka sidang dengan membacakan perkembangan penyelidikan kepolisian. Ternyata polisi sudah melakukan audit aliran dana yang melibatkan rekening Lestari dan rekening digital bersama Budi. Hasilnya menunjukkan pola transaksi yang sangat mencurigakan dan terstruktur. Dari hasil audit, kata hakim sambil membaca laporan, ditemukan bahwa rekening atas nama tergugat telah menerima setoran tunai dalam jumlah besar yang bersumber dari rekening penggugat dengan frekuensi yang bertepatan dengan jadwal perjalanan dinas penggugat. Perusahaan asuransi juga sudah mengeluarkan surat resmi yang menyatakan adanya dugaan pemalsuan identitas dalam proses pengajuan klaim. Mereka membatalkan seluruh proses klaim dan mengancam akan melaporkan ke polisi jika ada upaya lanjutan untuk memalsukan dokumen. Yang paling mengejutkan, istri sah Budi ternyata juga mengajukan gugatan cerai dan melaporkan suaminya atas tuduhan penipuan perkawinan. Dia bahkan mengirim surat ke pengadilan sebagai saksi yang menyatakan bahwa Budi telah menggunakan uang hasil perselingkuhan untuk membiayai kehidupan ganda. Lestari kini berhadapan dengan masalah
dari berbagai sisi gugatan cerai, gugatan perdata potensi laporan pidana tekanan sosial, dan bahkan masalah dengan pihak ketiga yang merasa dirugikan. Pengacara baru Lestari mencoba mengajukan negosiasi. Yang Mulia, klien kami bersedia mengakui kesalahan dan mengembalikan sebagian aset yang masih bisa dikembalikan dengan harapan mendapat keringanan hukuman. Sebagian, tanya hakim. Berapa persen? 30% dari total yang diambil Yang Mulia. Ibu Wulan langsung berdiri. Yang Mulia, kami menolak tawaran itu. Klien kami bukan hanya kehilangan uang tapi juga nyaris kehilangan nyawa karena stres dan tekanan psikologis. 30% tidak cukup untuk mengganti kerugian material dan imaterial. Lalu apa yang diminta pihak penggugat? Pengembalian 100% aset yang diambil ditambah ganti rugi atas biaya medis dan biaya hukum serta pengakuan tertulis atas kesalahan yang dilakukan. Hakim memberikan waktu 2 hari untuk kedua belah pihak mempertimbangkan opsi penyelesaian. Tapi aku sudah tahu, ini bukan lagi soal uang. Ini soal keadilan dan harga diri. Setelah keluar dari pengadilan, aku melihat Lestari duduk sendirian di bangku taman dekat parkiran. Dia terlihat sangat terpukul, menangis sendirian tanpa ada yang menemani. Sejenak aku merasa kasihan, tapi kemudian aku ingat semua yang telah dia lakukan. Dia memilih jalan ini. Dia yang merencanakan pengkhianatan saat aku sedang berjuang hidup mati di rumah sakit. Dia yang memalsukan dokumen untuk mengambil asuransi jiwaku. Dia yang menjual rumah tanpa sepengetahuanku. Belas kasihan adalah hal yang baik, tapi keadilan adalah hal yang lebih penting. Saat aku berjalan menuju mobil, Pak Seno ponselku berbunyi. Pesan dari nomor yang tidak ku kenal. Pak Bayu ini dari istri Budi. Saya mau ketemu untuk ngasih kesaksian. Saya punya bukti-bukti lain yang mungkin bisa membantu. Ternyata kehancuran mereka belum berakhir. Justru baru dimulai. Sidang putusan dijadwalkan. Semua orang hadir. Tapi saat hakim mengetuk palu satu amplop baru diserahkan ke meja. Isinya surat pengakuan tertulis dari Budi. Lengkap dengan tanda tangan dan cap jempol. Dalam surat itu Budi menulis satu kalimat terakhir. Dia pikir bisa kuperdaya. Tapi ternyata dia yang menjebak aku dari awal. Ruang sidang sunyi sejenak ketika hakim membuka amplop yang diserahkan panitera. Semua mata tertuju pada dokumen yang ternyata akan menjadi penentu nasib semua pihak. Aku merasakan jantungku berdebar, bukan karena sakit tapi karena penasaran dengan isi surat yang katanya berasal dari Budi. Ini adalah surat pengakuan tertulis yang dikirim melalui kantor pos ke pengadilan dengan stempel pos kemarin sore, kata hakim sambil memeriksa amplop. Ditandatangani oleh Budi Rianto lengkap dengan cap jempol dan didampingi 2 orang saksi yang juga membubuhkan tanda tangan. Lestari yang duduk di bangku tergugat terlihat semakin pucat. Tangannya bergetar dan matanya tidak lepas dari amplop di tangan hakim. Pengacaranya berbisik sesuatu tapi Lestari tidak merespons sama sekali. Hakim mulai membacakan isi surat pengakuan itu dengan suara jelas yang bertanda tangan di bawah ini Budi Rianto dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun mengakui secara tertulis hal-hal sebagai berikut. Pertama, saya mengakui telah menjalani hubungan gelap dengan Lestari Puspitasari sejak bulan Januari tahun lalu pada saat suaminya Bayu Wicaksono sedang menjalani perjalanan dinas ke Medan. Kedua, saya mengakui telah bersama-sama dengan Lestari Puspitasari merencanakan penggunaan dana tabungan milik Bayu Wicaksono untuk keperluan pribadi kami dengan cara memindahkan uang tersebut ke rekening digital yang kami buka bersama. Ketiga, saya mengakui bahwa ide untuk memanfaatkan kondisi kritis Bayu Wicaksono untuk mengajukan klaim asuransi jiwa pertama kali datang dari Lestari Puspitasari. Dia yang mengusulkan kemungkinan jika Bayu tidak selamat pada saat Bayu dirawat di rumah sakit. Aku mendengar Lestari menahan napas saat kalimat itu dibacakan.
Pengacaranya terlihat syok dan berbisik dengan nada panik. Keempat, hakim melanjutkan, saya mengakui bahwa saya hanya mengikuti rencana tersebut karena tergoda oleh uang yang bisa didapat dengan cepat. Namun, saya menyatakan bahwa Lestari Puspitasari adalah dalang utama dari semua rencana ini. Kelima, saya mengakui telah memalsukan status perkawinan saya kepada Lestari Puspitasari. Saya menyatakan diri sebagai duda, padahal pada kenyataannya saya masih memiliki istri sah yang tinggal di Cirebon dan belum pernah bercerai secara hukum. Terakhir, saya menulis surat ini dalam keadaan sadar dan menyesal. Saya meminta maaf kepada Bayu Wicaksono atas semua yang telah kami lakukan. Namun saya ingin menegaskan bahwa Lestari Puspitasari bukanlah korban dalam kasus ini, melainkan perencana utama yang bahkan sempat berkata kepada saya, kalau dia mati, kita bisa hidup enak selamanya. Kalimat terakhir itu seperti petir yang menyambar. Lestari langsung berdiri dengan wajah merah padam. Itu bohong, dia yang memaksa aku. Dia yang bilang kalau Bayu pasti nggak selamat dan kita bisa ambil semua uangnya, teriak Lestari dengan suara bergetar. Tergugat, kata hakim dengan nada tegas. Silakan duduk dan tertib. Tapi, yang mulia itu semua fitnah Budi yang memulai semuanya. Dia yang bilang bisa bantu aku kalau suamiku kenapa-kenapa. Pengacara Lestari menarik lengan kliennya untuk duduk kembali. Bu Lestari, tolong tenang. Ini merugikan posisi kita. Tapi Lestari sudah tidak bisa dikendalikan. Stres berkepanjangan dan tekanan dari berbagai pihak membuatnya kehilangan kendali emosi. Iya, aku memang ngambil uangnya, tapi itu hak aku istrinya. Aku yang jaga rumah selama dia kerja. Aku yang nunggu dia pulang setiap hari. Uang itu hasil jerih payah kita berdua. Hakim mengetuk palu. Tergugat diminta untuk tenang atau akan dikeluarkan dari ruang sidang. Ibu Ulan yang duduk di sampingku berbisik pelan. Dia baru saja memberikan pengakuan langsung di depan hakim. Ini lebih dari cukup untuk memenangkan semua gugatan. Setelah situasi kembali tenang, hakim melanjutkan membacakan pertimbangan putusan berdasarkan bukti-bukti yang ada, termasuk surat pengakuan Budi dan pengakuan spontan Lestari di ruang sidang. Berdasarkan seluruh bukti yang ada, majelis hakim memutuskan. Pertama, gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat Bayu Wicaksono dikabulkan. Perkawinan antara Bayu Wicaksono dan Lestari Puspitasari dinyatakan putus karena alasan pengkhianatan dan penipuan. Kedua, rumah tempat tinggal bersama yang terletak di Jalan Melati, nomor 23, Bekasi, sepenuhnya menjadi hak milik Bayu Wicaksono. Ketiga, dari total aset keuangan yang ada 80% diberikan kepada Bayu Wicaksono, sementara 20% sisanya menjadi hak Lestari Puspitasari setelah dikurangi biaya hukum dan ganti rugi. Keempat, rekening digital yang dibuka bersama dengan Budi Rianto wajib dibagi dua, namun seluruh biaya hukum, biaya administrasi pengadilan, dan ganti rugi biaya pengobatan dibebankan kepada bagian Lestari Puspitasari. Kelima, majelis hakim merekomendasikan kepada pihak kepolisian untuk memproses secara pidana dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh tergugat dan pihak ketiga. Lestari menangis tersedu-sedu mendengar putusan itu. Pengacaranya tampak pasrah dan hanya mencatat poin-poin putusan untuk keperluan administrasi. Aku merasakan campuran perasaan yang aneh, lega puas, tapi juga sedih melihat berakhirnya 15 tahun pernikahan dengan cara seperti ini. Namun aku tahu keadilan harus ditegakkan. Setelah sidang selesai, aku keluar dari gedung pengadilan dengan perasaan yang berbeda dari saat pertama kali datang. Kali ini bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai pemenang yang mendapat haknya kembali. Di parkiran aku melihat Lestari duduk sendirian di bangku taman. Tidak ada lagi Budi yang menemaninya. Tidak ada lagi teman-teman yang mendukungnya. Dia benar-benar sendirian menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihannya. Sejenak aku berpikir
Untuk menghampirinya mungkin memberikan sedikit kata-kata penyemangat. Tapi Ibu Wulan menarik lenganku pelan. "Pak Bayu, sebaiknya Bapak tidak berinteraksi langsung dengan mantan istri dalam kondisi seperti ini. Biarkan dia memproses semuanya sendiri." Aku mengangguk dan berjalan menuju mobil Pak Seno. 3 bulan setelah putusan pengadilan hidupku mulai kembali normal meski dengan pola yang berbeda. Aku memutuskan untuk menjual rumah lama yang terlalu banyak menyimpan kenangan buruk. Dengan uang hasil penjualan rumah ditambah tabungan yang berhasil, dikembalikan aku membeli rumah sederhana di daerah Cibubur yang lebih tenang. Pekerjaanku juga berubah. Aku tidak lagi menjadi sopir truk jarak jauh mengingat kondisi jantung yang harus dijaga. Berkat rekomendasi Pak Hendra, aku bekerja di bagian operasional gudang logistik dengan jadwal yang lebih teratur dan tidak terlalu menguras tenaga. Ajeng yang tadinya membantu mengurus kasus hukumku kini kubantu untuk melanjutkan pendidikan hukumnya. Dia mengambil spesialisasi hukum perdata dan pidana terinspirasi oleh kasus yang kami hadapi bersama. "Om," kata Ajeng suatu hari saat berkunjung ke rumah baruku. "Aku bangga sama Om. Dari awal Om nggak pernah mau balas dendam yang merusak. Om cuma mau keadilan ditegakkan." "Balas dendam hanya akan membuat kita sama buruknya dengan orang yang menyakiti kita," jawabku sambil menyiapkan teh untuk kami berdua. "Yang penting kebenaran terungkap dan kita bisa hidup dengan kepala tegak." Tentang Lestari aku mendengar kabarnya melalui tetangga lama. Dia kehilangan rumah sebagian besar tabungan dan reputasi sosial. Hanya menyisakan kendaraan pribadi yang masih dalam tahap cicilan. Dia pindah ke rumah kontrakan kecil di luar Bekasi dan tidak lagi aktif di lingkungan sosial lama. Budi sesuai yang diperkirakan ditetapkan sebagai buronan sementara terkait dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen. Dia menghilang dari lingkungan dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Istri sahnya di Cirebon berhasil mengajukan gugatan cerai dan mendapat sebagian harta gonogini yang masih tersisa. Yang mengejutkan, beberapa bulan kemudian, aku menerima kabar bahwa Lestari mencoba menghubungi keluargaku untuk meminta maaf. Dia mengirim surat kepada ibu adik-adikku dan bahkan Pak Seno. Isinya, intinya, sama penyesalan dan permohonan maaf. Aku tidak membalas surat-surat itu bukan karena dendam, tapi karena aku merasa hubungan kami sudah selesai secara hukum dan moral. Memaafkan adalah pilihan pribadi yang tidak harus diekspresikan secara langsung kepada orang yang bersalah. Hidup baruku sederhana tapi tenang. Aku salat lebih teratur, menjaga kesehatan dengan disiplin, dan tidak lagi terlalu ambisius mengejar uang. Kesehatan dan ketenangan batin jauh lebih berharga daripada harta yang bisa hilang kapan saja. Pak Seno yang menjadi saksi bisu perjuanganku sering berkomentar, "Kamu beruntung Bayu, kamu tahu siapa musuh sebenarnya sebelum terlambat. Banyak orang yang baru sadar setelah hancur total." Aku setuju dengan pendapat Pak Seno. Pengkhianatan Lestari dan Budi, meskipun menyakitkan, justru menyelamatkanku dari kehidupan yang penuh kebohongan. Lebih baik sendirian dengan kebenaran daripada bersama orang yang penuh kepalsuan. 6 bulan setelah semua drama itu berakhir, aku menerima kabar bahwa Lestari bekerja sebagai pramusaji di sebuah rumah makan kecil. Hidupnya sederhana, jauh dari kemewahan yang dia impikan. Sedangkan Budi dilaporkan ditangkap polisi di Lampung atas kasus penipuan yang berbeda dengan korban yang juga berbeda. Mereka mendapat balasan yang setimpal atas perbuatan mereka. Bukan karena aku yang membalas, tapi karena hukum karma yang bekerja secara alami. Aku tidak merayakan kejatuhan mereka. Aku juga tidak merasa senang melihat penderitaan mereka. Yang kurasakan hanyalah kedamaian karena keadilan telah ditegakkan dan aku bisa melanjutkan hidup dengan hati yang bersih. Di sore yang tenang, sambil meminum teh di teras rumah baruku, aku merenungkan perjalanan hidup yang penuh lika-liku ini. Serangan jantung yang hampir merenggut nyawaku,
justru menjadi titik balik yang menyelamatkanku dari kehidupan yang penuh kebohongan. Pak Seno benar, aku beruntung. Aku tahu siapa musuh sebenarnya sebelum semuanya terlambat. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa balas dendam bukan tentang menghancurkan orang lain, tapi tentang merebut kembali harga diri yang hampir direnggut. Keadilan tidak selalu datang dengan suara keras, tapi selalu datang dengan bukti. Dan bukti terkuat adalah ketika kita bisa hidup dengan tenang setelah badai berlalu.